terkait dengan asuransi, Ustaz. Ada saudara itu ikut asuransi, kemudian setiap bulan itu ada premi 1 juta rupiah. Selama 3 tahun itu selesai dengan total yang dapat diambil itu sejumlah 80 juta rupiah sekian. Kalau kita lihat seperti kan ada kelipatan seperti riba dan sebagainya. Bagaimana cara menyikapi uang hasil tersebut? Apakah itu diambil sejumlah premi saja atau semuanya, ataukah dari sekian itu kita ambil premi saja, kemudian yang lain kita kembalikan, atau kita bagaimana kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya begini ya, asuransi yang paling aman itu diasuransikan kepada Allah. Ya, ke hukum Allah. Apa yang Allah perintahkan? Nabung, kita nabung. Simpan, kita simpan. Kemudian tabungan asuransi yang kita jadikan karena Allah itu ada 2 sifat. 1 harta, kedua amal soleh. Amal soleh yang kita kerjakan itu asuransi paling bagus untuk menjaga diri kita. Ya, contoh sholat duha. Di duha itu ada asuransinya, Mas. Ada asuransi. Duha itu dibagi 3. Ya, awal duha disebut syuruk, pertengahan duha, dan akhir duha. Awal duha itu 2 rakaat, pertengahan bisa sampai 4, akhirnya bisa sampai 8. Itu ketika kita menunaikan sholat duha, perhatikan, banyak keistimewaan. 1, yang syuruk. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ketika Anda tunaikan sholat subuh, apalagi berjamaah, man shalal ghadata fil jama'ati atau fil masjid, thumma yaq'udu yadhkurullah. Kemudian enggak langsung pulang, duduk zikir dulu. Zikir itu bisa ngaji, Quran surah ke-15 ayat 9, bisa doa, Quran surah 7 ayat 205, bisa kalimat thayyibah, Quran surah 4 ayat 103, bisa sholat juga, Quran surah ke-20 ayat ke-14, bisa ngaji seperti ini kita, termasuk zikir. Ya. Nah, ketika kita kerjakan seperti itu, tiba waktu syuruk, ila bidayatul duha, thumma yusalli rak'atain, dan sholat 2 rakaat, yang disebut dengan syuruk, awal duha. Ini bukan saat matahari terbit ya, jadi lewat dari situ, 1 tombak, masuk syuruk, perjalanan disebut dengan isyraq, itu awal duha. Di syuruk awal duha, dia salat, fa shalla rak'ataini fa kana alaihi ka hajjin wa umratin, maka dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Sempurna. Masuk pertengahan duha Anda tunaikan, begitu Anda tunaikan, itu bisa mengganti zikir yang seharusnya dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Plus dibebaskan dari musibah umum yang menimpa kebanyakan orang. Jadi kalau Anda misalnya dapat banjir, dibanjir, yang lain kebanjiran, masuk rumah Anda nggak sendiri. Padahal umum tuh. Ya. Macet misalnya, tiba-tiba orang lain kena macet, Anda dikasih jalan keluar. Begitu mau masuk situ, ada orang datang mengatakan, Pak jangan lewat sini, macet misalnya. Ya, nah itu siapa yang melembutkan orang itu? Datangnya kepada Anda, bukan pada yang lain. Itu diantara asuransi sholat duha. Fadilahnya, menjaga dari musibah umum. Ya, gempa, yang lain rusak, Anda tidak. Nah itu bagiannya. Nah, jadi ada bagian pertama itu, termasuk juga menjaga madarat yang lebih besar. Masih ingat di kitab Al-Bukhari, ada 3 orang jalan-jalan, kemudian kehujanan. Begitu kena hujan, masuk ke dalam gua. Masih ingat? Tiba-tiba menggelinding batu besar, nutup pintu guanya. Puh. Begitu ketutup pintu guanya, nggak bisa keluar. Dorong-dorong nggak kuat. Maka apa yang mereka kerjakan? Mereka meminta premi kepada Allah. Yang sudah dibayar sebelumnya dengan amal soleh. Nah, ini yang dimaksud Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, lihat, nabung dengan takwa. Jadikan itu premi takwa yang kita isikan itu, jadikan sebagai wasilah, tawassul dengan itu untuk minta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Maka dipraktekkan itu oleh 3 orang tadi. Mereka menyebutkan amal solehnya masing-masing. Yang satu menyebutkan, saya punya ibu, saya berbakti pada ibu, saya nggak nyentuh makanan sebelum ibu dulu. Tiba-tiba saya pulang kerja, ibu sudah tidur. Susu yang biasa diminum sebelum tidur belum diminum. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pegangin nampannya sampai bangun. Begitu bangun, baru saya minumkan pada ibu, baru saya siapkan makanan, sedangkan saya menahan lapar semalaman. Kalau itu, dan tanpa mengatakan pada ibu saya bahwa saya telah menunggu beliau, diam aja. Kan kadang-kadang anak suka keluar kan, mau udah nungguin nih, ya, atau dibangunin tuh. Enggak, dia tunggu aja sampai bangun. Kata orang ini, ya Allah, kalau ini jadi amal soleh saya untuk membebaskan dari kungkungan batu ini, mohon lepaskan. Didorong, geser, tapi belum bisa keluar. Yang kedua, ya Allah, saya pernah jadi rentenir. Ya, rentenir sekarang itu terlambat, telat dia. Sudah ada yang dulu. Ya. Nah, tapi perhatikan, bagaimana ketika Allah bebaskan dari dosa ini, bagaimana pahala yang diberikan. Saya pernah jadi rentenir. Saya pinjamin orang, saya tarik. Ya, dengan tarikan yang sangat luar biasa mengekang. Bayar mesti mahal, enggak. Jadi ada denda-denda yang luar biasa.
Satu kali saya tertarik sama keponakan saya, cantiknya luar biasa. Saya pengen nikahi, bapaknya nggak mengizinkan, anaknya nggak mau. Tapi saya punya kesempatan karena bapaknya terikat utang dengan saya. Tiba-tiba anaknya datang kepada saya, minta keringanan untuk dibebaskan. Kesempatan saya mengatakan pada anak itu, malam ini tidur dengan saya bebaskan semua utang bapakmu. Anak itu merasa terpaksa menangis-nangis, kalau tidak bapaknya kena jeratan hutang. Dendanya besar, siksaannya tinggi. Maka dengan terpaksa ia mengiyakan. Malam harinya ketika aku akan gauli dan sudah siap-siap aku setubui, tiba-tiba dia mengatakan padaku, paman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah. Cuma satu kalimat tuh. Jadi kalau kita jarang-jarang menyebutkan kalimat Allah, maksudnya jarang digunakan dan jarang mengobrol nama Allah. Demi Allah, itu jarang kita keluarkan tuh. Sementara kita rajin ibadah, itu kalimat itu sakti tuh. Ya, maksud sakti itu punya nilai di sisi Allah. Jadi kalau Anda misalnya jarang, tapi rajin ibadah, jarang-jarang menyebutkan kalimat-kalimat sumpah atas nama Allah, begitu disebutkan seketika menghunjam ke jiwa. Tapi kalau sering menyebutkan Wallahi demi Allah gini-gini, lama-lama nggak berpengaruh lagi tuh. Nah, anak ini sekali sebutkan ya paman, bertakwalah kepada Allah. Kata orang ini, seakan-akan ada kilat menyambar pada diriku, sadar aku dengan dosa saat itu, aku tinggalkan perbuatan itu. Karenamu ya Allah, dan aku bertobat. Kalau itu melahirkan pahala di sisimu, ada tabungan besar, bebaskan kami dari ini. Didorong, terbuka, agak lebar, belum bisa keluar. Baik. Yang ketiga, ya Allah, ini hampir mirip-mirip, tapi hebat nih. Aku seorang bos. Ada usaha. Tiba-tiba saat gajian, satu karyawan nggak bisa datang. Nggak ada. Aku simpankan uangnya, tapi dia nggak datang kunjung waktu yang lama. 2 bulan, 3 bulan, setahun nggak datang. Aku takut nilai uangnya nggak ada, hilang. Kan kalau disimpan-simpan nilainya dia berkurang kan? Maka aku investasikan, dibelikan kambing. Aku rawatin kambingnya. Sampai tiba-tiba berapa tahun yang cukup lama datang dia, kambing udah banyak, peternakan. Bayangin kambing 2, sekarang jadi 2.000 misalnya, berbanyak. Datang pegawai itu meminta gajinya, Pak gaji saya mana? Maka saya tunjukkan, tuh gaji kamu, semua kambing itu, 2.000 kambing. Dia bilang pada saya, jangan bercanda Pak. Saya nggak bercanda. Saya kisahkan padanya, uang kamu dulu begini. Kalau kamu ambil sekarang nilainya kecil, paling 2 kambing pun nggak dapat. Saya kasihkan semuanya, tanpa saya kurangi sedikit pun. Dengan senangnya dia ambil semua kambing itu, tanpa menyisakan satu pun untukku. Bawa katanya. Dan aku ridha ya Allah. Jika engkau ridha dengan amalanku itu pun, maka jadikan kami terbebas dari ini. Didorong oleh mereka bertiga, menggelinding batunya. Keluar dari situ. Bayangkan premi Allah ketika Anda bayar dengan amal soleh. Itu jawabannya lebih kuat, lebih tinggi. Maka ulama banyak yang menyarankan, kalau Anda ingin asuransi terbaik, asuransikan kepada Allah. Pada yang sifatnya tidak mengikat dengan hukum dunia ya. Bukan kan perusahaan beda lagi kan. Baik, silahkan. Serahkan kepada Allah. Nabung, sambil nabung. Kalau ada ikhtiar, pakai tabungan itu. Diawali dengan bermunajat kepada Allah, itu lebih cepat dijaga kita oleh Allah. Ya. Nah, kemudian kalau sistemnya masuk seperti yang kita sekarang lakukan, kalau kita bisa ikhtiar, ya dituntut misalnya ada pilihan, cari yang syariah. Minimal hukumnya itu masih terjaga secara syariah. Kalau dia ada syariah, ya kalau kita nggak bisa kerjakan seluruhnya, ya ma la yutraku kulluhu, ya misalnya ma la yukhadhu kulluhu, la yutraku kulluhu. Apa yang nggak bisa diambil semuanya, tidak ditinggalkan semuanya, sebagiannya ada. Ambil sistem syariah. Kalau sistem syariah pun dan tidak ada sama sekali, mudtarrun, terpaksa kita di dalamnya dan nggak ada ikhtiar kita kuasa untuk masuk ke dalamnya, maka ma'fu anhu, dimaafkan kita di situ karena masuk dalam sistem yang kita pun nggak punya kekuasaan untuk bisa menghilangkan itu atau menolak itu. Anda mau kerja kecil otomatis masuk asuransi, misal ada asuransinya bukan syariah misalnya, tapi kita nggak bisa punya kekuatan itu untuk menolak itu. Kalau nggak, kita nggak kerja misalnya, ya. Sistemnya hadir seperti itu. Maka keterpaksaan itu membolehkan dengan asas sementara kita masuk ke situ, tapi kita nggak bisa mengambil semuanya. Apa yang kita ambil itu menjadi hak kita. Yang lainnya kita niatkan saja, ya sudahlah karena kita terpaksa di sini sulit, jadikan bagian sedekah kita. Ambil misalnya yang cukup bagian untuk kita saja, itu yang dibawa. Jelas sampai sini? Baik, wallahu taala alam. So.